Selamat pagi mahasiswa mata kuliah Pendidikan Pancasila. Untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila kali ini, saya akan menggunakan media video. Nah, pada 2 pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengantar pendidikan Pancasila dan Pancasila dalam konteks kesejarahan. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum kita membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, sebelumnya saya tanya dulu, apa itu filsafat? Oke, filsafat digambarkan dengan patung seperti ini. Ya, sedang apa patung itu? Betul, dia sedang merenung. Jadi, apa itu filsafat? Filsafat adalah proses untuk mencari kebenaran. Ya, kalau digambarkan dalam patung ini, artinya adalah dia sedang merenung. Nah, filsafat secara etimologis itu berasal dari kata filosofi, yang berasal dari kata philos dan sophia. Philos itu artinya adalah mencintai, dan sophia itu artinya adalah kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi, filosofi mencintai pengetahuan. Nah, istilah filosofos itu pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Jadi, dia ditanyakan, apakah kamu seorang yang bijaksana? Kemudian Pythagoras menjawab bahwa tidak, saya adalah orang yang mencintai pengetahuan. Gitu. Sehingga kemudian muncul istilah filosofos, yaitu orang yang mencintai pengetahuan. Oke. Nah, filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila artinya apa? Nah, filsafat Pancasila itu dia artinya adalah Pancasila sebagai suatu produk atau hasil dari refleksi kritis para pendiri negara atau founding father. Jadi Pancasila adalah hasil perenungan jiwa yang dilakukan oleh para pendiri negara yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem. Nah, itu yang disebut dengan filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat itu ada 3 cirinya, yaitu yang pertama, susunan Pancasila yang bersifat organis. Oke, apa itu organis? Nah, organis itu artinya adalah suatu kesatuan yang utuh, yang memiliki fungsi sendiri-sendiri, tapi tidak bisa lepas dari yang lainnya. Misalnya, sebuah komputer. Bisakah komputer itu hidup ketika kemudian tidak ada CPU-nya? Atau ketika tidak ada monitornya? Itu tidak bisa. Jadi monitor, CPU itu semuanya memiliki fungsi sendiri-sendiri. Tapi mereka merupakan kesatuan yang organis. Jadi tidak bisa berdiri sendiri dan kemudian memiliki tujuan yang sama. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan bersifat organis. Nah, susunan Pancasila itu juga bersifat organis atau merupakan kesatuan yang majemuk tunggal. Nah, kenapa kok susunan Pancasila disebut sebagai kesatuan yang organis atau majemuk tunggal? Jadi karena yang pertama, jadi sila Pancasila itu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Yang disebut Pancasila itu ya sila 1 sampai sila ke-5. Kemudian dari setiap sila Pancasila itu memiliki kedudukan dan fungsinya sendiri-sendiri. Namun, jadi dari kelima sila itu tidak bertentangan. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu saling melengkapi. Kemudian dari sila itu tidak boleh dipisahkan sama sekali. Jadi semuanya merupakan suatu kesatuan. Jadi disebut sebagai kesatuan organis atau majemuk tunggal. Jadi ada 5, tapi sebenarnya memiliki fungsi yang satu. Jadi satu kesatuan.
Kemudian ciri Pancasila sebagai sistem filsafat yang kedua adalah susunannya yang bersifat hierarkis piramidal. Nah, apa yang disebut dengan hierarki piramidal itu artinya adalah bahwa sila-sila Pancasila itu memiliki urutan-urutan luas dan urutan sifat. Urutan luas itu maksudnya kuantitasnya dan urutan sifat itu kualitasnya yang berbentuk hierarki. Nah, luasnya itu kemudian digambarkan dalam bentuk piramida. Oke, seperti ini. Nah, jadi sila pertama itu merupakan sila yang paling luas karena sila pertama itu menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Begitu juga sila kedua itu dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Dan begitu juga seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan hierarki piramidal. Oke, kemudian ciri yang ketiga adalah hubungan dari kesatuan sila-sila Pancasila itu saling mengisi atau mengkualifikasikan. Jadi, setiap sila terkandung nilai dari keempat sila lainnya. Nah, misalnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu dia mengandung sila, jadi artinya adalah dia adalah ketuhanan yang Maha Esa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan kesatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Jadi dalam satu sila itu mengandung 4 sila lainnya. Sila pertama mengandung sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Sila kedua mengandung sila pertama, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Oke, nah tadi adalah ciri Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada 3, gitu kan? Nah selanjutnya, karena sudah terbukti bahwa Pancasila itu merupakan suatu sistem filsafat, maka kita beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat itu ada 3 landasan dasarnya. Landasannya adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu artinya adalah hakikat ada. Jadi apa landasan adanya Pancasila, gitu kan? Kemudian epistemologi itu artinya adalah hakikat pengetahuan. Jadi apa sumber pengetahuan dari Pancasila? Kemudian aksiologi itu artinya adalah hakikat nilai. Jadi apa nilai dari Pancasila? Oke, nah akan kita bahas satu. Yang pertama adalah dasar ontologi Pancasila. Jadi apa hakikat adanya Pancasila? Jadi Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Tadi sudah disampaikan bahwa sila itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dasar ontologi dari Pancasila itu adalah manusia. Jadi dia merupakan makhluk yang monodualisme dan monopluralis, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, kenapa kok kemudian ontologinya adalah manusia? Jadi ketika kita melihat pasal sila-sila dari Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama ketuhanan, kedua manusia, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, dari kelima sila itu asal mulanya atau hakikat adanya adalah manusia. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan sebagai unsur utama dari sila-sila Pancasila. Kemudian setelah manusia sebagai makhluk Tuhan, mereka kemudian menjadi satu, menjadi suatu rakyat, membentuk suatu negara, kemudian bersatu, gitu kan? Jadi dia manusia
manusia bersatu membentuk negara, kemudian menciptakan sistem kerakyatan atau tadi kekuasaan yang berdasarkan atau dipimpin setinggi-tingginya oleh rakyat, dan kemudian tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan sosial. Nah, jadi dari grafik itu kita ketahui bahwa hakikat adanya Pancasila awalnya itu adalah manusia. Manusia sebagai makhluk Tuhan, dia bersatu membentuk negara, kemudian menjalankan negara itu dengan sistem kerakyatan untuk tujuan yaitu keadilan sosial. Begitu. Jadi unsur pokok dari negara adalah rakyat atau manusia. Oke. Hubungan antara negara dengan landasan sila-sila Pancasila tadi adalah hubungan sebab akibat. Tadi dinyatakan jadi karena ada manusia sebagai makhluk Tuhan, kemudian bersatu membentuk negara, berarti kan dia adalah suatu sebab adanya negara. Dan negara menjadi akibatnya. Oke, nah ini jadi hubungan negara dengan landasan Pancasila seperti ini. Jadi ketuhanan itu karena Tuhan adalah asal dari manusia. Kemudian negara itu merupakan suatu lembaga kemanusiaan yang diadakan oleh manusia. Jadi rakyat bersatu membentuk negara, kemudian dalam menjalankan pemerintahan negara itu kekuasaannya berada di tangan rakyat, dan negara itu memiliki tujuan yaitu adil. Oke, nah tadi adalah dasar ontologi Pancasila, yaitu hakikat manusia sebagai makhluk monopluralis. Selanjutnya dasar epistemologi Pancasila. Tadi epistemologi itu artinya adalah sumber pengetahuan. Nah, Pancasila itu telah menjadi belief system atau sistem keyakinan. Terlihat dari bagaimana Pancasila sudah menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, Pancasila sebagai belief system atau Pancasila sebagai ideologi itu memiliki 3 unsur pokok, yaitu logos atau rasionalitas, pathos atau penghayatan, dan ethos atau kesusilaan. Jadi, Pancasila sebagai ideologi itu harus ada epistemologinya, atau harus ada sumber pengetahuannya, atau harus ada logosnya, atau penalarannya. Nah, apa dasar epistemologi dari Pancasila? Nah, dasar epistemologi dari Pancasila itu tidak bisa dipisahkan dari dasar ontologisnya. Tadi dasar ontologis Pancasila tadi adalah apa? Betul, hakikat manusia yang monopluralis itu apa? Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi manusia itu memiliki susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Susunan kodratnya itu adalah jasmani dan rohani. Sifat kodratnya itu adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kedudukan kodratnya itu adalah sebagai makhluk otonom dan makhluk Tuhan. Jadi manusia itu memiliki sifat monodualis dalam susunan kodrat, monodualis dalam sifat kodrat, dan monodualis dalam kedudukan kodrat, sehingga disebut monopluralis. Karena manusia kemudian sebagai monopluralis, maka kebenaran dalam pengetahuan manusia itu juga berdasarkan tadi
Kalau tadi manusia itu memiliki akal, rasa, dan karsa, maka ya kebenaran dalam pengetahuan manusia itu juga berdasarkan atas akal, rasa, dan karsa atau kehendak manusia. Nah, sesuai dengan tingkatan sila Pancasila yang hierarki piramidal tadi, berarti kebenaran konsensus itu didasari atau yang tertinggi adalah kebenaran wahyu dan kebenaran kodrat manusia yang bersumber pada kehendak. Nah, itu tadi adalah dasar epistemologi Pancasila. Dasar epistemologi Pancasila tadi adalah apa? Yaitu hakikat manusia sebagai makhluk monopluralis. Jadi sama dengan bangunan dasar Pancasila dalam ontologis. Nah, selanjutnya dasar aksiologis Pancasila. Aksiologi tadi apa? Aksiologi itu adalah tentang hakikat nilai. Nah, hakikat nilai Pancasila itu menurut Notonegoro itu jadi ada 3 klasifikasi nilai, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material itu adalah semua hal yang berguna bagi manusia. Nilai vital itu adalah semua hal yang berguna bagi aktivitas manusia. Nilai kerohanian itu adalah semua yang berguna bagi rohani manusia. Nah, nilai kerohanian itu dibagi lagi menjadi nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius. Kebenaran itu bersumber pada akal, keindahan itu bersumber pada perasaan, kebaikan itu bersumber pada kehendak, religius itu bersumber pada nilai kepercayaan atau keyakinan manusia. Nah, dari sini Pancasila itu masuk yang mana? Oke, betul. Jadi dia masuk dalam nilai. Tapi Pancasila di sini bukan hanya sebarang nilai kerohanian, tapi dia masuk dalam nilai kerohanian yang juga mengakui nilai materi dan nilai vital. Gitu. Jadi nilai-nilai Pancasila itu tergolong menjadi dalam nilai kerohanian yang mengandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis. Jadi sila pertama atau sila ketuhanan yang Maha Esa, nilai kerohanian itu juga berbasis pada sila-sila di bawahnya atau 5 sila yang lainnya. Oke. Nah, nilai Pancasila sebagai suatu sistem tadi sudah dibuktikan dengan 3 ciri Pancasila sebagai suatu sistem, yaitu tadi yang pertama adalah bersifat organik piramidal, kemudian saling mengkualifikasikan, kemudian tadi yang satu lagi tadi ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ketika nilai Pancasila itu menjadi suatu sistem di negara Indonesia, maka dalam penjabaran nilai-nilainya, maka dalam bidang kenegaraan dan dalam bidang hukum itu harus ditaati hierarkinya. Jadi, kalau dalam hierarki nilai Pancasila itu nilai ketuhanan itu berada di paling atas, maka dalam tertib hukum dan kenegaraan, maka nilai ketuhanan itu juga harus menjadi nilai yang tertinggi. Jadi tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan. Nah, ini adalah tingkatan nilai dari kenegaraan kita. Jadi ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar itu artinya adalah ketika kemudian asas-asas itu diterima oleh masyarakat dan bersifat mutlak. Artinya itu adalah suatu yang benar, tidak perlu ditanya-tanya lagi. Jadi semua orang akan mengakui bahwa itu adalah suatu kebenaran yang mutlak.
Nah, Pancasila ini masuk dalam nilai dasar dalam kenegaraan kita. Kemudian tingkatan yang selanjutnya adalah nilai instrumental. Nilai instrumental ini bentuknya adalah norma sosial atau norma hukum yang kemudian dibentukkan dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nah, karena nilai instrumental ini berada di bawah nilai dasar, artinya nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai praksis. Nah, nilai praksis ini letaknya juga di bawah dari nilai instrumental. Jadi dia adalah penjabaran lagi dari nilai instrumental. Nah, nilai praksis ini artinya adalah nilai yang benar-benar dijalankan atau hidup di masyarakat. Nilai ini juga tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental dan nilai dasar. Oke, nah saya rasa itu saja untuk materi Pancasila sebagai filsafat. Silahkan video ini dipelajari, kemudian kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan bersama.